Selamat siang semua. Di sini kami akan menjelaskan proposal bisnis Jihan & Partner Law Firm. Adapun daftar isinya berisi 1. Eksekutif dan perusahaan, 2. Produk dan layanan, 3. Analisis pasar dan pemasaran, 4. Rencana operasional, 5. Rencana manajemen dan tim, 6. Perencanaan keuangan, 7. Analisis risiko dan mitigasi, yang 8. Hubungi kami. Yang pertama ada eksekutif. Firma hukum Jihan & Partner merupakan badan usaha berbentuk firma persekutuan perdata yang berdiri dengan visi menjadi firma hukum terpercaya dan terkemuka di Indonesia. Kami berkomitmen memberikan layanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berbasis teknologi. Tujuan utama kami adalah membangun basis klien dari berbagai sektor, memperluas cakupan layanan ke tingkat nasional dalam 5 tahun, serta menjadi mitra strategis dalam kepatuhan dan penyelesaian sengketa hukum. Layanan utama kami meliputi konsultasi, litigasi, legal audit, hingga legal retainer. Proyeksi keuangan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan omset tahun ketiga mencapai 1 miliar dan laba bersih 700 juta. Adapun tentang perusahaan kami ialah firma hukum Jihan & Partner didirikan pada 15 Juli 2025 dengan kantor pusat berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dengan struktur kepemilikan terdiri dari 3 partner utama dengan pembagian saham 50% Marhalis Kaji Hatsomi, 30% Asia Mut, dan 20% Nur Aini. Perusahaan ini telah memiliki legalitas lengkap, termasuk NPWP, NIB dari OSS, serta izin resmi beracara dari Peradi. Organisasi kami terbagi dalam struktur manajerial yang profesional, mencakup managing partner, partner litigasi, partner non-litigasi, hingga tim operasional dan IT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk atau layanan. Yang pertama itu ada pembuatan aplikasi. Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile untuk mendukung layanan hukum seperti e-consulting, pelacakan perkara hukum, dan manajemen dokumen legal berbasis cloud. Baik, selanjutnya ada layanan pemasaran sosial media terintegrasi. Jasa pengelolaan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Terus ada email marketing serta pembuatan dan optimasi website untuk memperkuat eksistensi digital firma hukum. Yang terakhirnya ada penjualan template hukum siap pakai. Produk digital berupa template dokumen hukum siap pakai seperti perjanjian, surat kuasa, kontrak kerja, dan lain-lain yang dapat diunduh oleh publik maupun korporasi kecil sampai menengah. Selanjutnya, analisis pasar. Target pasar kami mencakup individu, UMKM, startup, hingga korporasi menengah. Dengan wilayah utama meliputi kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, serta pasar online secara nasional dan internasional. Di sini kami bersaing dengan law firm konvensional dan platform hukum-hukum secara online. Keunggulan kami terletak pada model layanan hybrid, baik secara online dan offline, dengan fleksibilitas harga, pendekatan yang edukatif, penggunaan teknologi, strategi penetrasi pasar yang dilakukan melalui CEO website, konten media sosial, kemitraan dengan UMKM Center, serta webinar dan promosi layanan gratis lainnya. Strategi dan pemasaran. Yang pertama yaitu positioning dan branding. Lembaga hukum kami memosisikan diri sebagai garda depan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan dengan fondasi kuat pada prinsip equality before the law. Kami ingin dikenal sebagai lembaga hukum yang tidak hanya profesional dan tegas, tetapi juga simbol integritas dalam keadilan yang merata. Yang kedua yaitu saluran distribusi. Di sini terdapat 2 saluran distribusi, yaitu offline dan online. Yang offline bertempat di alamat kantor pusat Jalan Haji Rasuna Said, Kafling 23, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan kode pos 12940. Kemudian yang online, Jihan & Partner Law Firm mempunyai aplikasi yang dapat diakses langsung. Aplikasi tersebut ialah firma hukum Jihan & Partner. Yang ketiga yaitu strategi promosi. Di sini terdapat 3 strategi promosi. Yang pertama yaitu iklan profesional, yang kedua media sosial, dan yang ketiga Jihan & Partners Law Firm berpartisipasi dalam acara pameran dan seminar Legal Expo. Yang keempat, harga dan kebijakan diskon. Terdapat biaya retainer fee, yaitu menyepakati dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jihan & Partners Law Firm.
Kemudian biaya penanganan. Biaya jasa akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara klien dan kantor hukum. Yang kelima, after sale service. Sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap klien, Zihan & Partners Law Firm menyediakan layanan purna jual untuk memastikan kepuasan dan kesinambungan hubungan hukum. Terdapat beberapa kesinambungan hubungan hukum. Yang pertama, konsultasi lanjutan. Yang kedua, dokumentasi dan laporan. Yang ketiga, monitoring dan reminder. Yang keempat, feedback pelanggan. Dan yang terakhir, penawaran retainer. Penawaran retainer ini terdapat paket hukum lanjutan untuk layanan rutin dan prioritas. Yang berikutnya ada rencana operasional. Kegiatan operasional dijalankan di kantor pusat yang dilengkapi ruang konsultasi, ruang rapat, area kerja, serta fasilitas penunjang seperti internet cepat dan keamanan CCTV. Alur layanan hukum meliputi pendaftaran, konsultasi awal, analisis hukum, pemberian legal opinion, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Tim SDM terdiri dari direktur, manajer, advokat, paralegal, hingga staf administrasi dan IT. Kami juga menjalin kemitraan strategis dengan notaris, konsultan pajak, dan universitas. Teknologi yang digunakan mencakup sistem manajemen legal, digital signature, dan komunikasi online. Selanjutnya, manajemen dan tim. Manajemen inti dipimpin oleh Dr. Marhaliska Jihan sebagai CEO dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang hukum perdata dan bisnis. Tim partner lainnya juga berpengalaman luas dalam litigasi, hukum bisnis, dan teknologi hukum. Kebijakan SDM kami mencakup rekrutmen kompetitif, pelatihan rutin, jalur karir yang jelas, serta sistem evaluasi dan insentif berbasis kinerja. Firma kami menjunjung tinggi etika profesi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehat, dan inklusif dengan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Rencana keuangan. 1. Kebutuhan modal dan sumber dana. A. Kebutuhan modal awal dengan total Rp300 juta komponen renovasi dan interior kantor dengan jumlah Rp80 juta. Keterangan penataan ruang konsultasi, ruang sidang internal, dan lobi. Selanjutnya peralatan dan perabot dengan jumlah Rp50 juta. Keterangan laptop, printer, server, meja kursi, dan berangkas. Selanjutnya software hukum dan database dengan jumlah Rp20 juta. Keterangan aplikasi riset hukum dan manajemen dokumen. Selanjutnya legalitas dan biaya notaris dengan jumlah Rp15 juta. Keterangan SK advokat, OSS, dan perpajakan. Selanjutnya promosi dan branding awal dengan jumlah Rp25 juta dan keterangan website, media sosial, dan brosur. Dan selanjutnya modal kerja 6 bulan dengan jumlah Rp100 juta. Keterangan gaji, listrik, ATK, dan transportasi. Selanjutnya cadangan dan darurat dengan jumlah Rp10 juta dan keterangan kontingensi awal dan total Rp300 juta. B. Sumber dana. Modal pemilik jumlah Rp300 juta dengan presentasi 100%. Status sudah tersedia. Total Rp300 juta, presentasi 100%. 2. Proyeksi laporan laba rugi 3 tahun. Dan komponen pendapatan atau omset tahun pertama Rp500 juta, tahun kedua Rp700 juta, tahun ketiga Rp1 miliar. Selanjutnya gaji karyawan dengan tahun pertama Rp120 juta, tahun kedua Rp144 juta, tahun ketiga Rp180 juta. Selanjutnya sewa kantor tahun pertama Rp60 juta, tahun kedua Rp72 juta, tahun ketiga Rp84 juta. Selanjutnya listrik, air, dan internet tahun pertama Rp15 juta, tahun kedua Rp18 juta, tahun ketiga Rp20 juta. Selanjutnya operasional tahun pertama Rp30 juta, tahun kedua Rp36 juta, tahun ketiga Rp40 juta. Selanjutnya promosi dan publikasi tahun pertama Rp25 juta, tahun kedua Rp30 juta, tahun ketiga Rp40 juta. Selanjutnya penyusutan tahun pertama Rp10 juta, tahun kedua Rp10 juta, dan tahun ketiga Rp10 juta. Selanjutnya total biaya dengan tahun pertama Rp260 juta, tahun kedua Rp310 juta, tahun ketiga Rp376 juta. Selanjutnya laba bersih tahun pertama Rp200 juta, tahun kedua Rp400 juta, tahun ketiga Rp700 juta. 3. Proyeksi arus kas tahun pertama. Bulan Januari kas masuk kosong, kas keluar Rp150 juta, saldo bulanan minus Rp150 juta. Bulan Februari kas masuk Rp30 juta, kas keluar Rp25 juta, saldo bulanan minus Rp145 juta. Bulan Maret kas masuk Rp50 juta, kas keluar Rp30 juta, saldo bulanan minus Rp125 juta. Bulan April kas masuk Rp60 juta, kas keluar Rp30 juta, saldo bulanan minus Rp95 juta. Bulan Mei kas masuk Rp70 juta, kas keluar Rp30 juta,
saldo bulanan minus 55 juta rupiah. Bulan Juni, kas masuk 80 juta rupiah, kas keluar 35 juta rupiah, saldo bulanan minus 10 juta rupiah. Juli sampai Desember, kas masuk 210 juta rupiah, kas keluar 105 juta rupiah, dan saldo bulanan 95 juta rupiah. Total kas masuk 500 juta rupiah, kas keluar 405 juta rupiah, saldo bulanan 95 juta rupiah. 4. Proyeksi neraca. Komponen aset lancar tahun pertama 95 juta rupiah, tahun kedua 200 juta rupiah, tahun ketiga 400 juta rupiah. Aset tetap tahun pertama 200 juta rupiah, tahun kedua 190 juta rupiah, tahun ketiga 180 juta rupiah. Total aset tahun pertama 295 juta rupiah, tahun kedua 390 juta rupiah, tahun ketiga 580 juta rupiah. Kewajiban tahun pertama 0, tahun kedua 0, tahun ketiga 0. Modal pemilik tahun pertama 300 juta rupiah, tahun kedua 300 juta rupiah, tahun ketiga 300 juta rupiah. Selanjutnya laba ditahan. Tahun pertama minus 5 juta rupiah, tahun kedua 90 juta rupiah, tahun ketiga 280 juta rupiah. Total ekuitas tahun pertama 295 juta rupiah, tahun kedua 390 juta rupiah, tahun ketiga 580 juta rupiah. 5. Analisis break even point atau BEP. Biaya tetap bulanan dengan jumlah 21.500.000 rupiah. Pendapatan rata-rata atau jasa dengan jumlah 10 juta rupiah per klien. BP klien atau bulan 21.500 atau 10 juta rupiah sama dengan 20,15 dan dalam 3 klien atau per bulan. 6. Rasio keuangan. ROI rumus 200 miliar atau 300 miliar. Nilai 66,7%, analisis sangat layak. ROE rumus 200 miliar atau 290 miliar atau 295 juta. Nilai 67,8%, analisis sangat tinggi. Current rasio 90 juta rupiah atau 0. Nilai tidak ada, analisis tidak ada utang. Selanjutnya net profit margin 200 juta atau 500 juta. Nilai 40%, analisis efisiensi sangat baik. MPV atau 10% diskonto, rumus tidak ada, nilai 217 juta rupiah, analisis positif atau layak. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis risiko dan mitigasi. Yang pertama, risiko keuangan. Ketergantungan pada modal internal 100% dari pemilik tanpa dana cadangan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis risiko dan mitigasi. Yang pertama itu ada risiko keuangan, di mana ketergantungan pada modal internal, yakni dari 100% dari pemilik tanpa dana cadangan jangka panjang. Nah, mitigasinya yaitu diverifikasi sumber pendanaan, misal investor pasif, mitra strategis, terus ada peningkatan efisiensi biaya dan menyiapkan dana darurat untuk 12 bulan operasional. Terus ada yang terakhir itu membangun sistem tagihan dan pembayaran otomatis untuk arus kas lancar. Risiko yang kedua itu ada risiko operasional, di mana ketergantungan pada partner utama operasional terganggu jika salah satu partner tidak aktif. Nah, mitigasinya melatih second leader untuk penggantian sementara. Terus yang kedua itu ada SOP dan dokumentasi lengkap untuk operasional agar tidak tergantung individu. Terus yang ketiga itu adalah membentuk tim tanggap darurat untuk klien prioritas. Selanjutnya itu ada risiko teknologi. Risiko ini berupa gangguan aplikasi atau kebocoran data hukum klien. Mitigasinya gunakan enkripsi dan backup harian otomatis di cloud terpercaya. Audit keamanan sistem minimal 1 kali per kuartal. Dan yang terakhir itu implementasi firewall 2FA dan software antivirus premium. Selanjutnya ada risiko teknologi, di mana risiko ini berupa gangguan aplikasi atau kebocoran data hukum klien. Dan lalu mitigasinya itu gunakan enkripsi dan backup harian otomatis di cloud terpercaya. Terus audit keamanan sistem minimal 1 kali per kuartal. Terus yang terakhir itu ada implementasi firewall 2FA dan software antivirus premium. Selanjutnya yang keempat itu ada risiko regulasi dan etika. Perubahan kebijakan hukum dan aturan profesi bisa berdampak pada layanan. Mitigasinya, pembaruan hukum berkala melalui training internal, menyusun kode etik internal dan mematuhi pedoman Pernadi dan kode etik advokat. Dan yang terakhir itu ada monitoring kebijakan OSS, Perma, undang-undang advokat, dan aturan profesi lain. Oke, yang kelima ini ada risiko pasar dan reputasi. Resikonya itu berupa reputasi buruk karena salah satu kelola perkara atau testimoni negatif dari klien. Nah, mitigasinya itu sistem feedback klien dan evaluasi kinerja advokat. Terus penanganan keluhan secara cepat dan profesional. Dan yang terakhir itu ada testimoni klien positif ditampilkan dengan izin untuk memperkuat citra baik. Yang selanjutnya ada risiko kompetisi, di mana persaingan ketat dari law firm konvensional dan platform hukum online. Nah, mitigasinya itu satu, fokus pada keunggulan hybrid, di mana ada online dan offline, ada litigasi dan non litigasi. Terus yang kedua ada penawaran diferensiasi
seperti legal template, retainership, sama untuk UMKM. Dan yang terakhir itu ada aktif dalam edukasi hukum di sosial media untuk positioning brand. Dan terakhir, lampiran yang kita tampilkan itu ada CPT-MIP, terus ada izin usaha, yaitu dalam bentuk NIB, nomor induk berusaha. Terus selanjutnya ada gambar produk dan atau mock-up. Dan yang terakhir itu ada riset data. Selanjutnya itu ada lampiran-lampiran. Yang pertama itu ada lampiran CPT-MIP, terus ada surat izin berusaha atau NIB, terus ada mock-up atau gambaran produk. Selanjutnya yang terakhir itu ada riset dasar atau data pendukung. Nah, ini terdiri dari dasar hukum berupa KUA Perdata, Undang-Undang, Perdadi atau Undang-Undang Advokat atau OSS sampai RBA. Terus dari data pasar dan peluang bisnis itu terdiri dari pertumbuhan UMKM, tren digitalisasi, terus meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Terus ada data keuangan dan operasional itu terdiri dari proyeksi keuangan 3 tahun, break-even point, terus ada data kompetitor di mana terdiri dari telepon konvensional, platform hukum online, kumpulan firma Jihan dan Partners menyediakan aplikasi, konten edukatif, dan program digital hukum. Terus ada legalitas dan kredibilitas. Itu terdiri dari NIB, izin advokat, alamat kantor, struktur kepemilikan. Terus selanjutnya ada SDM dan tim operasional. Tim inti dipimpin oleh Dr. Marhaliska Jihan, SHMH, dan 2 partner dengan pengalaman 5-10 tahun. Didukung oleh IT spesialis and legal assistant. Terus yang ketiga itu ada rekrutmen dari kampus hukum dan magang universitas. Dan yang terakhir itu ada teknologi pendukung, yaitu legal practice software, digital signature tools, dan cyber security. Terus yang kedua itu ada website interaktif, tambah aplikasi mobil. Dan yang ketiga itu ada konsultasi daring dengan Zoom, Google Meet, WhatsApp bisnis.